Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Dan masih di Nikah Series. Kali ini episode yang kedua. Dan seperti dijanjiku pada episode sebelumnya, di Nikah Series kali ini aku mau jawab Q&A, pertanyaan dari teman-teman yang pernah masuk di aku kayak gitu terkait ya seputar pernikahan. Tapi kali ini aku akan menjawabnya bersama suamiku. Swing. Oke, ini suamiku guys, tampannya wow. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya yang sudah pernah masuk. Ini bukannya di mana? Ini pertanyaan dari David Putra Pradana. Spill cara ketemu di mana, terus proses dari kenal berapa lama? Oke. Cara ketemu itu diketemukan. Betul sekali. Diketemukan. Jadi kami ada mediator ya yang mempertemukan kami berdua kayak gitu. Jadi itu dipertemukannya di rumahnya beliau yang menjadi mediator kami. Kenal sampai nikah 3 bulan. 3 bulan. Kenal pertama kali 29 April, menikah 30 Juli. Singkat, padat, kilat. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari anak mami. Gimana ceritanya nggak memiliki kriteria pasangan, yang penting ada aja gitu? Bukan begitu. Jadi sebenarnya bukan nggak memiliki kriteria pasangan ya, cuman yang kayak misalnya spesifik, oh kulitnya harus putih, rambutnya tinggi, harus umurnya sekian sampai sekian, bla 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 bla, itu bukan menjadi yang paling utama. Karena yang paling utama itu kalau perempuan kan ada 4 kriteria ya, maksudnya kalau dari sesuai hadis Rasul itu kan dari wajahnya, keturunannya, kekayaannya, dan yang terakhir agamanya gitu kan. Dan kalau misalnya yang paling utama itu kalau kan misalkan salah koreksi ya guys. dan yang paling utama itu kan agamanya. Sementara kalau perempuan memilih laki-laki itu yang penting adalah akhlak dan agamanya. Itu yang paling utama. Jadi kriteria itu sebenarnya ada seperti tingginya sekitar segini kayak gitu, tidak merokok. Yang penting nggak lebih pendek dari kamu kan. Iya, ada sebenarnya kalau kriteria seperti itu. Hanya saja hal-hal yang seperti itu bisa di custom. Maksudnya itu yang paling utama adalah bisa dioperasi. Bukan begitu juga benar. Bapak. Maksudnya itu bisa kriteria itu di bawah akhlak dan agama. Jadi kalau misalnya agama dan akhlak, kalau buat aku gitu ya, itu yang paling utama kayak gitu kan. Jadi dia kriterianya udah pas banget, cocok sefrekuensi, tapi kalau misalnya agamanya atau akhlaknya itu nggak bagus, ya jadi nggak lolos gitu. Jadi kalau disimpulkan itu, jadi yang pertama itu dilihat itu agamanya dulu. Udah setelah itu boleh kita milih. Bukan berarti gak ada kriteria, cuman yang mutlak itu agamanya, tapi yang sisanya itu absolut atau masih bisa kita toleransi. Absolut justru nggak ya. Salah ya. Yang absolut itu justru akhlak dan agama gitu. Yang lain itu bisa ditoleransi kayak gitu. Dan memang mungkin jangan terlalu banyak syarat juga gitu. Ketika memang ada jalan dan ternyata dipertemukan, terus agamanya bagus, terus misalkan ada beberapa hal yang memang kurang cocok, tapi agamanya bagus, saran saya sih lanjutin dulu. Maksudnya kan ta'aruf juga nanti bisa dibatalin gitu. Yang penting kan ta'arufnya dulu gitu, dilanjutin. Nah dari ta'aruf nanti kan mungkin apakah yang kamu tidak kurang suka ini bisa ditoleransi atau bisa ternyata memang ya itu mah hal-hal biasa aja sebenarnya gitu. Iya betul. Kan biasanya banyak prasangka yang sebelumnya belum terjadi gitu. Kayaknya gitu kan. Ya mungkin kalau emang yang gerbang awalnya sudah terlewati, yaitu akhlak dan agamanya bagus, lingkungannya bagus gitu. Ya udah lanjut dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Novidea. Pertanyaan saya Kak, jadi orang-orang menikah itu tidak ada cinta, tapi lebih ke sudah dewasa harus menikah. Kamu ada cinta atau enggak? Enggak. Ya, kita itu enggak ada cinta. Sebelum menikah. Ya, sebelum menikah itu bisa diartikan kita itu sebenarnya kalau cinta banget gitu enggak ada. Enggak. Yang banget kayak misalkan orang yang
bucin. kayak di sinetron yang Iya. relanya berangkai gitu demi pacarnya gitu, Rela membuat candi gitu ya demi wanita idamannya. rela jualan kue demi ibunya. Enggak ya. Enggak, jadi memang kita punya prinsip gitu ya, cinta itu dibangun ya setelah menikah kayak gitu, itu yang paling utama kayak gitu. Nah sebelum itu tidak perlu, justru malah harus Justru yang paling penting kan yang pertama itu kan dari lingkungannya dulu. Misalkan kita beli dari official store itu kan kita gak terlalu khawatir dengan keaslian barang tersebut. Beda kalau kita misalkan barang ini analoginya ya, kita barang dari beli sesuatu dari bukan yang official. Nah, sama halnya ketika kita misalkan kita nyari jodohnya itu di lingkungan yang sudah bagus gitu, sudah misalnya lingkungan yang belajar agama gitu. Kita sebenarnya dalam hal tersebut paling minta tolong ke Allah, semoga ini tuh pilihan terbaikku gitu. Dan memang cinta itu datang karena terbiasa makan berdua, terbiasa bareng-bareng berdua gitu. Cuman kalau ditanya awalnya ada cinta atau enggak, sebenarnya enggak ada sih, bukan enggak ada, sedikit gitu, mungkin ada ketertarikan sedikit. Nah. atau enggak sampai full feel gitu. Iya, itu sih, ini juga yang pernah disampaikan sama mentor, salah satu mentor kita gitu ya. Waktu itu aku pernah ikut kelasnya beliau, itu disampaikan kalau menikah nggak perlu yang namanya ada cinta dulu kayak gitu, tapi ada sesuatu yang menarik kayak gitu. Cari minimal satu poin hal yang membuat tertarik kayak gitu, sehingga itu bisa membuat kita merasa yakin kayak gitu. Cuman kalau masalahnya cinta ya nggak ada pun nggak apa-apa sebelum menikah. Justru apalagi kalau orang kalau udah pakai cinta itu kadang-kadang jadi nggak logis membuat keputusannya kayak gitu kan. Nah dalam hal ini karena menikah itu kan harapannya itu sampai akhir, sampai selamanya hidup sesurga, jadi ya diusahakan itu memang yang memang cocok sama kita kayak gitu, meskipun perasaan itu belum ada. Tenang aja sih, ntar kalau hidup bersama juga ada gitulah, cintanya tumbuh. Yang bagus itu kan bukan diikat dengan cinta, tapi diikat dengan iman. Asik. Jadi kan ketika ada iman, terkhusus misalkan kita punya visi misi yang sama, makanya pas ta'aruf itu kan ditanya tuh kan ya, visi misinya itu apa, berkeluarga itu buat apa gitu kan. Misalkan buat membangun generasi yang bisa merubah zaman sekarang, misalkan buat generasi ya pokoknya buat supaya orang membangun generasi yang bermanfaat gitu buat bangsa, negara dan agama misalkan gitu. Nah selama punya visi yang sama, sebenarnya di situ tuh, apalagi di situ kita bismillah karena Allah maksudnya gitu ya, insya Allah sih Allah juga bakal, kan yang memberikan cinta itu juga Allah. Nah, kita juga berharap sama Allah. Kalau kita berharap sama manusia, itu cenderung lebih banyak sakit hatinya. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah pernah patah hati sebelum menikah, ya emang resikonya seperti itu. Ya, dan yang penting yakin aja dan satu lingkungan yang bagus. Ya udah, kalau udah beres semuanya, let's go. Dan yang paling penting teman-teman, libatkan Allah, itu yang paling utama sih. Ya, libatkan Allah dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah teman-teman. Oke, fighting.